Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan mulai menjual saham hasil buyback kemarin. Dan cara pergerakan saat ini juga sudah mulai melemah. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Di video ini saya coba update lagi pergerakan dari saham Akra yang jika kita perhatikan hari Jumat masih turun 0,33% ke 1.500. Jadi sebelumnya saya sempat analisa saham Akra pada saat masih berada di sekitar garis EMA 150. Pada saat itu saya menjelaskan hati-hati apabila terkonfirmasi Akra gagal bertahan di garis EMA 150. Karena sebelum saya jelaskan apabila sebuah saham turun di bawah garis EMA 50 150, cara pergerakan akan terkonfirmasi mulai downtrend untuk tren jangka menengah. Dan jika kita perhatikan setelah Akra turun bawah garis EMA 150 yang saat itu di sekitar 1600, Akra terus melanjutkan penurunan. Pada sebelum jika kita lihat setelah sempat menyentuh atau turun bawah garis EMA 150, Akra sempat beberapa kali menyentuh 1550 dan masih bisa rebound. Tapi saat ini terkonfirmasi 1550 juga tembus dan bisa kita perhatikan satu minggu ini Akra mencoba untuk bertahan di 1500. Jadi memang sempat beberapa kali ditutup di bawah 1500, tapi tetap saja ini belum terkonfirmasi break. Dan kalau pemberitaan bahwa Akra akan lepas saham hasil buyback sebesar 78 miliar. Tapi mulai penjualan itu dilakukan pada 1 Agustus tahun 2024. Dan jika kita lihat broker summary untuk Akra, asing terpantau masih terus keluar dan penurunan hari Jumat kemarin ini masih ada distribusi besar. Jadi secara tren walaupun saat ini Akra terpantau masih bisa bertahan di 1500, tapi ingat secara teknikal ini belum aman, ini masih bergerak sangat downtrend. Dan walaupun bisa bertahan dari rebound pun takutnya ini hanya technical rebound sementara. Jadi apabila teman-teman ingin coba speculative buy memang masih bisa coba tunggu kembali di 1500. Apabila Akra terpantau bisa bertahan dari rebound dari 1500, teman-teman harus pantau di sekitar 1550. Pada saat berhasil rebound, jika terpantau mencoba naik di atas 1550 belum berhasil break dan terpantau kenaikan dari 1500 juga tidak ada akumulasi besar, bisa saja itu hanya technical rebound sementara. Setelah itu Akra takutnya masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Jadi saat ini saya masih beresiko untuk entry saham Akra apabila teman-teman berharap Akra akan mulai uptrend kembali. Karena secara teknikal saat ini masih belum oke dan terpantau ini masih ada distribusi. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham Akra di harga atas, hati-hati apabila ternyata Akra minggu depan gagal bertahan di 1500. Apabila tembus maka Akra akan lanjut downtrend dengan target penurunan terdekat 1450 sampai target hijau di 1400. Oke, sekarang saya akan coba analisa saham TWR yang jika kita perhatikan satu minggu ini mulai bergerak naik. Jadi bisa menarik, bisa kita perhatikan. TWR sebelumnya bergerak sangat downtrend. Jadi bisa kita lihat beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50, TWR selalu gagal break. Setelah itu sempat menyentuh 670. Dan setelah menyentuh 670 bisa kita perhatikan di sini, TWR mulai sideways. Mulai sideways, berhasil naik kembali di atas 700. Mulai terbentuk high low dan minggu ini bisa kita lihat berhasil break garis EMA 50 dan melanjutkan kenaikan. Dan saat ini TWR sudah naik mencapai target analisa untuk teman-teman member karena pada saat live streaming minggu lalu TWR masuk ke saham-saham yang masuk watchlist kami untuk minggu ini. Nanti hari Minggu malam ini juga kami akan live streaming lagi bareng teman-teman member untuk melihat saham-saham mana yang berpotensi lagi minggu depan. Karena sebelumnya TWR pada saat di sekitar garis EMA 50 memang belum berhasil break tapi terpantau satu minggu terakhir sudah mulai ada akumulasi sehingga kami masukkan ke watchlist karena menarik apabila berhasil break. Karena apabila berhasil break TWR ada potensi dan mulai bangkit dari downtrendnya. Dan setelah berhasil break bisa kita lihat sudah mencapai target di 800. Candle memang lumayan oke pada kenaikan 3% lebih ini, tapi jika kita lihat untuk TWR asing masih terus keluar dan kenaikan 3% lebih hari Jumat kemarin ini terpantau ada sedikit distribusi. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat pada saat break garis EMA 50, bisa pertimbangkan untuk keluar apabila ternyata TWR minggu depan gagal bertahan di 800. Jadi pantau saham TWR apabila teman-teman sudah punya. Jika terpantau minggu depan masih kuat berada di atas 800, maka TWR masih on track untuk lanjut naik menuju garis EMA 150 yang saat ini sekitar 835. Tapi jika terpantau hari Senin malah turun kembali di bawah 800, maka cara pergerakan TWR berpotensi kembali turun mengetes garis EMA 50 yang saat ini sekitar 755 sampai 750. Jadi yang sudah punya
bisa trading plan-nya take profit dulu apabila gagal bertahan di 800, setelah itu tunggu kembali di 750 sama garis EMA 50 untuk re-entry kembali, atau hold saja terus sama garis EMA 50 tidak terlewati. Apalagi untuk teman-teman sudah dapat di 700 sampai 670. Teman-teman masih aman untuk hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman yang sebelumnya belum sempat entry, menurut saya paling aman adalah tunggu terkoreksi dulu ke sekitar garis EMA 50, apabila masih bisa bertahan baru coba ikut entry. Jadi jangan terlalu FOMO untuk mengejar minggu depan, karena saat ini sudah dekat dengan 830 dan garis EMA 150 plus kenaikan 3% lebih hari Jumat kemarin, ini tidak terpantau ada akumulasi, malah ada distribusi. Dan TWR dalam 2 minggu terakhir sudah naik lumayan tinggi. Oke, selanjutnya saya coba analisa saham ASA yang jika kita perhatikan ini juga contoh yang menarik. Bisa kita lihat sebelumnya juga bergerak downtrend, saat ini mencoba beri garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman sebelumnya belum sempat dapat TWR, teman-teman bisa pantau saham ASA untuk buying breakout. Jadi bisa kita lihat 1 minggu terakhir juga ASA belum berhasil break. Dan saat ini bisa kita lihat ini gagal break, sempat turun mendekati 700, tapi hari Jumat kembali naik. Dan untuk ASA jika kita perhatikan asing terus masuk akumulasi, tapi di broker summary kenaikan 2% lebih ini tidak ada akumulasi, malah terpantau ada sedikit distribusi. Jadi tetap menurut saya ASA apabila teman-teman ingin masukkan ke watchlist ini bisa dipantau untuk buy on breakout. Jadi tetap wait and see dulu, lihat apakah ASA berhasil break garis EMA 50. Apabila berhasil break, maka ASA juga berpotensi seperti TWR tadi, setelah berhasil break garis EMA 50 berpotensi untuk mulai melanjutkan kenaikan. Dan untuk TWR jika kita lihat saat ini memang ada satu resisten minor di sekitar 740, karena memang sebelumnya 740 beberapa kali menahan penurunan dari saham ASA, tapi apabila berhasil break garis EMA 50, saya lihat ASA berpotensi lanjut naik ke 780 sampai garis EMA 150 di sekitar 785. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, ASA menurut saya masih bisa di hold untuk saat ini selama masih kuat berada di atas 700. Tapi jika terpantau ASA minggu depan gagal break garis EMA 50 dan turun ke 700, pertimbangkan untuk keluar. Karena ingat saat ini ASA walaupun mulai bergerak naik, tetap saja ini belum mengkonfirmasi apa-apa karena cara pergerakan ini masih bergerak downtrend untuk tren jangka menengah. Dan sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham MBMA yang juga merupakan salah satu saham masuk watchlist kami karena berada sekitar support EMA 50 150. Jadi bisa kita perhatikan MBMA cara pergerakan sebenarnya masih oke. Jadi sempat break garis EMA 50 150 mulai bergerak naik, mencoba break 720 ternyata gagal, turun kembali di bawah garis EMA 50 150. Tapi pada akhir Juni kemarin MBMA mulai rebound dari 550, setelah itu berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Tapi untuk saat ini MBMA masih tertahan di 650. Jadi minggu ini juga pada hari Kamis sempat mengetes 650, MBMA masih belum berhasil break. Dan 1 minggu terakhir ini kami masukkan ke watchlist untuk dipantau karena bisa kita lihat MBMA masih kuat bertahan di garis EMA 150. Jadi masih menarik untuk coba entry di garis EMA 150. Karena selama masih kuat di atas garis EMA 50 150, MBMA cara pergerakan menurut saya masih layak untuk di hold dan masih oke untuk tren jangka menengah. Dan saat ini bisa kita lihat MBMA hari Jumat masih turun 1% lebih, masih gagal naik di atas 650. Dan bisa kita perhatikan asing terpantau 1 minggu ini masih masuk akumulasi. Di broker summary walaupun turun ini sebenarnya tidak terpantau ada distribusi, walaupun memang juga tidak ada akumulasi. Jadi ini menarik apabila teman-teman sebelumnya belum sempat dapat di sekitar garis EMA 150, menurut saya masih bisa coba tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 sampai garis EMA 50. Yang saat ini sekitar 605 untuk entry-nya. Kan sekarang pergerakan dalam beberapa minggu ini MBMA memang masih sideways. Sedangkan untuk teman-teman yang minggu ini sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 150 tapi belum sempat take profit di sekitar 650, menurut saya masih bisa di hold selama 600 tidak terlewati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.